Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Ibu Bunga dalam pelajaran biologi. Judul pelajaran kita pagi ini adalah pembelahan mitosis. Pernahkah kamu mengamati persamaan ciri atau sifat antara kamu dengan orang tuamu? Entah itu bentuk mata, hidung, rambut, atau warna kulit. Kalau kamu memperhatikan, setidaknya pasti ada satu ciri atau sifat yang sama. Mengapa bisa demikian? Setiap anak atau individu pasti memiliki ciri atau sifat yang mirip bahkan sama dengan orang tuanya. Hal ini karena adanya ciri-ciri atau sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya ini disebut dengan istilah hereditas. Proses pewarisan sifat tidak terlepas dari peran dua macam peristiwa pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Sel-sel anak hasil pembelahan mitosis dengan meiosis akan mempunyai DNA yang di dalamnya terdapat materi genetik dari sel induk. Bisa sama persis ataupun gabungan dari kedua sifat sel induknya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelahan mitosis. Mari kita lihat slide berikutnya. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan di mitosis memerlukan organela tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh, somatis, kecuali pada sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan mitosis berlangsung dalam 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Nah, supaya kamu semakin paham, langsung aja kita lihat slide berikutnya. Sebelum memulai tahapan profase, maka sebelumnya ada tahap interfase, yaitu proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Pada sel hewan, sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Pada tahap interfase sebenarnya terjadi 3 fase, yaitu G1, gap pertama, fase S sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Fase S atau sintesis sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Artinya, pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Fase terakhir pada interfase adalah fase G2, yaitu replikasi DNA telah
telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap profase. Kita lihat gambar di sini. Ya, gambar sebuah sel. Ini adalah sentromernya. Ini adalah kromosom yang mengandung dua kromatid bersaudara. Kemudian ini adalah benang spindle. Kemudian ini adalah aster. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Ini dia. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Jadi sentrosom bergerak ke kutub selatan dan satu lagi bergerak ke kutub utara. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Ini dia. Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom inilah yang terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Ini dia. Sebentar, ini sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap metafase. Kita lihat tahap metafase. Kita lihat ini bahwa membentuk bidang ekuator ya. Di sini kromosomnya sudah berjejer di bidang ekuator. Inilah ciri yang paling jelas dari metafase. Ini sentrosom sudah berada di masing-masing kutub. Ini satu dan ini satu. Ini adalah benang spindle, tempat melekatnya kromosom. Ya. Di sini sudah ada sentrosom dan kinetokor yang berfungsi untuk melekatnya kromosom pada benang spindle. Oke, pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Ini dia. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Ya, seperti ini ya. Tahap selanjutnya adalah anafase. Kita lihat di sini gambar anafase, kromosomnya sudah memisah ya. Terbagi dua sama rata. Ini disebut dengan kromosom bersaudara. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju kutub lainnya. Ini kita lihat. Nah, di gambar sebelumnya kan dia begini. Nah, ini terbagi dua. Satu nanti ke kutub utara, satu ke kutub selatan. Dan ini dia, terbelah menjadi dua. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Oke, apa itu sitokinesis? Merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma.
Selanjutnya kita akan masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai pada kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti juga sudah mulai terbentuk. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom yang diploid atau 2N. Kita lihat ini ya. Sitokinesisnya nanti selesai, ini akan terpisah dan membentuk 2 sel anak yang sama dengan induknya. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara sitokinesis pada sel hewan dengan sitokinesis pada sel tumbuhan. Kita lihat, sitokinesis pada sel hewan itu akan membentuk lekup pembelahan atau cleavage furrow. Ini, ya, ini prosesnya. Ya, mulai dari 1 sel nanti akhirnya akan menjadi 2 sel anak. Dia akan membentuk lekup pembelahan. Ini dapat kita lihat di bawah mikroskop, gambarnya demikian. Sitokinesis pada sel tumbuhan itu membentuk vesikel yang mengandung materi dinding sel atau sering juga disebut dengan lempeng sel ya. Nah, ini lempeng dinding sel yang baru dan akhirnya akan membentuk 2 sel anak yang sama dengan induknya. Ini gambarnya kalau dilihat dari bawah mikroskop ya. Oke, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Walaupun kita belajar secara daring, Ibu berharap kalian tetap semangat ya. Oke, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai materi ini dapat di komen pada YouTube ataupun di WA kepada Ibu. Dengan senang hati Ibu akan menjawabnya. Demikianlah pembelajaran kita. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.